Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Kang Abdul Channel. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, gimana nih kabar puasa teman-teman nih? Hari ini pada hari ke 26 ini masih puasakah teman-teman? Atau udah ada yang bocor nih? Semoga puasa teman-teman kita semua ya dilancarkan sampai menuju Idul Fitri ya. Dimana Idul Fitri itu disebut juga sebagai hari kemenangan ya buat orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh ya. Dimana bulan Ramadan itu untuk mengajarkan kita ya agar kita peduli bagaimana orang-orang yang susah makan itu di kita merasakan puasa itu merasakan kita menahan lapar ya, menahan buat makan nggak makan nggak minum ya itu kalau di pagi sampai maghrib itu menahan. Di sekeliling kita juga kan suka lihat ya orang-orang yang susah makan gitu ya, itu kita merasakan peduli gitu ya, dan juga mengajarkan kita untuk sabar, bagaimana menahan amarah gitu ya, dan menjaga hal-hal yang jelek-jelek yang buruk misalkan dari anggota badan kita ya, dari mata kita, agar menahan hal-hal yang nggak baik gitu ya, yang dilarang sama Allah, menahan tangan kita dari mencuri, menahan kaki kita dari anggota badan kita semuanya ya, agar terhindar dari keburukan gitu ya. Oke teman-teman, nah saya sekarang lagi berada di Masjid Raya Al Jabar ya. Nah, ini saya lagi ngabuburit ya, nunggu buka puasa. Ini tepatnya sekarang jam setengah 5 sore ya, ini sengaja saya ngabuburit ke Masjid Raya Al Jabar. Niatnya saya nanti rencananya kan mau ikut itikaf menyambut malam 27 Ramadan ya di sini ya. Mau ikut itikaf nanti malam sama Qiyamul sampai subuh ya. Sambil kita lihat ya suasana di Masjid Raya Al Jabar ini ya, kalau bulan puasa 10 hari terakhir ini ya, gimana suasananya sampai ke dalam area masjidnya. Oke, sebelum lanjut ke videonya ya, buat teman-teman yang belum subscribe tolong subscribe dulu ya, dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke semuanya, teman-teman, kerabat, saudara, keluarga, pasangan, siapapun itu ya, tolong ya. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman ya. Gimana ini suasana di Masjid Raya Al Jabar pada sore hari di bulan puasa ini, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini ya, dimana 10 terakhir itu adanya turunnya Lailatul Qadar. Nah, rencananya ini saya mau ikut juga berbuka puasa di sini ya, sebelum nanti malamnya ikut itikaf sama Qiyamul Lailnya di sini ya. Nah, saya mau tanya sama teman-teman semuanya ya, apakah kalian tahu nggak siapa yang pertama kali menggagas Masjid Raya Al Jabar ini? Tahu nggak? Coba komen ya yang tahu. Nah, Masjid Raya Al Jabar ini dulunya yang menggagas itu Pak Ahmad Heriawan ya, mantan gubernur dulu, yang wakil gubernurnya Pak Deddy Mizwar ya. Dulu Pak Ahmad Heriawan, Pak Aher ya kalau disingkatnya dikenalnya, dulu waktu menjabat jadi gubernur Jawa Barat, yang menggagasnya Pak Aher ya. Pas peletakan batu pertama itu kalau nggak salah ya, menurut informasi tanggal 29 Desember tahun 2017. Cuma emang yang merancang ngedesainnya itu Pak Ridwan Kamil. Nah, waktu itu Pak Ridwan Kamil itu lagi menjabat sebagai wali kota Bandung pada tahun 2015 tuh ya, yang merancangnya
ngedesain bangunannya. Cuma yang menggagasnya itu Pak Her, Pak Ahmad Heriawan ya. Nah, waktu Pak Ahmad Heriawan menjabat gubernur itu, kenapa Masjid Raya Al Jabar ini nggak terwujud ya selama menjabat Pak Her ya. Nah, kita sambil masuk ke dalamnya ya, teman-teman ya, sambil cerita masuk ke dalam ini ya. Kenapa gitu ya nggak terwujud? Ya, menurut informasi ya, itu kan lumayan besar ya dana untuk ngebangun Masjid Raya Al Jabar ini ya, kalau nggak salah hampir 1 triliun lebih kalau menurut informasi berita ya. Itu waktu itu belum ada dananya, makanya proyeknya mangkrak gitu ya, belum terwujud pas Pak Her menjabat itu. Nah, pas Pak Her udah pensiun menjabat, udah selesai masa tugasnya sebagai gubernur Jawa Barat, dilanjutkan sama Pak Ridwan Kamil. Ya pas Pak Ridwan Kamil menjabat ya terlaksanalah Masjid Raya Al Jabar ini. Mungkin udah ada dananya segitu ya, makanya terwujud lah. Ya lumayan besar kan ini, dananya hampir 1 triliun lebih katanya ya ini. Apalagi kan ini tanahnya ini kan luas sekali ya, hampir mencapai 26 hektar ya, 25,99 hektar ya, kalau dibulatkan 26 hektar lah ya gitu ya. Makanya membutuhkan dana yang besar sekali ya, 1 triliun lebih ya kalau nggak salah ya itu ya. Kan harus kayak pembebasan lahan gitu kan, terutama itu ya pembebasan lahan. Nah itu jadi lumayan cukup besar sekali ya itu ya, makanya pas Pak Her menjabat mah belum terwujud ya, makanya dilanjutkan sama penggantinya Pak Ridwan Kamil yang merancangnya. Akhirnya terlaksanalah masjid yang megah ini ya, kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini ya, masjid terbesar se-Jawa Barat ini ya, yang indah ini ya. Nah, ikon arsitektur masjid ini yang modern ya, yang memadukan nilai spiritual, seni dan teknologi di Jawa Barat ya ini ya. Dan Masjid Raya Al Jabar ini terletak di Gede Bage ya, Bandung ya. Dan Masjid Raya Al Jabar ini sering dijuluki juga sebagai masjid terapung ya. Kenapa disebut masjid terapung? Karena posisinya ya yang dikelilingi oleh danau retensi buatan ya ini ya. Dan arsitektur Masjid Raya Al Jabar ini tanpa kubah bulat ya, makanya jadi salah satu paling mencolok ya desain masjidnya ya di antara masjid-masjid pada umumnya ya. Kalau masjid yang lain mah ya kebanyakan ya kubah bulat gitu ya, kebanyakan kubahnya gitu. Nah ini mah kan beda ya, makanya paling mencolok ya. Jadi nggak menggunakan kubah bulat konvensional ya, makanya bangunannya kayak futuristik lah gitu ya. Kalian tahu nggak dibalik nama Al Jabar ini dan strukturnya gimana? Menurut informasi, Al Jabar ini diambil dari salah satu nama Allah, yaitu Asmaul Husna ya, yang berarti itu Al Jabar, artinya maha perkasa ya. Dan ada pula menurut ilmu pengetahuan ya, yaitu matematika yang merujuk pada ilmu Al Jabar, yaitu ya di matematika ada kan, yang mana penemunya itu adalah ilmuwan muslim ya itu ya, yang penemu matematika itu yaitu Al-Khwarizmi ya kalau nggak salah ya. Dan ada juga ya singkatan lokal kita ya, Jabar itu berarti Jawa Barat gitu ya. Benar-benar jenius ya memikirkan itu sampai segitunya ya. Kalau kalian perhatikan ya, bangunan Masjid Raya Al Jabar ini ya, dindingnya kebanyakan pakai kaca ya. Kalian bisa lihat dari luar ya, dari luar tadi pertama pembukaan video itu terlihat ya. Makanya kalau malam itu ya jadi bagus ya, terpancar sama lampu-lampu, jadi banyak lampu-lampu di situ, jadi
mantul ya itu ya, kalau malam itu jadi indah, bagus itu, dan warna lampunya itu pun memantulkan warna yang bergantian ya, macam-macam jadi warna itu, jadi terlihatnya indah ya. Kalau malam itu benar-benar indah kalau dilihatnya kalau malam itu, jadi memancarkan warna gitu ya dari cahaya lampu mantul ke cerminnya itu ya, jadi bagus ya, bergantian lagi si warnanya itu ya, kalau cahaya warnanya itu. Nah ini teman-teman, saya naik mau ke lantai 2 ya, naik tangga aja ya. Ini sebenarnya ada lift juga ya, ada lift, ada tangganya juga, jadi masing-masing di bagian laki-laki sama perempuan ada tangga, ada liftnya. Jadi ini modern sebenarnya ya, ini Gerai Al-Jabar ini fasilitasnya komplit lah ya, ini bagus ya. Bisa kalian lihat ya, nah itu liftnya ya, tuh yang di sana itu liftnya. Kita mah ke sini ya, jalannya lewat sini kayak masuk lorong gitu ya. Kita lihat gimana keindahannya kalau dari atas. Kita lihat bagian-bagian semuanya yang ada di sekeliling di lantai 2 ini sama tentunya ya, kayak yang di bawah tentunya. Kita lihat lapan Allahnya yang di atas itu indah gitu ya, dengan warna emas. Ruang utama ini ya, bagian dalam Masjid Raya Al-Jabar ini ya, bagian dalam ruangnya ini lapang sekali ya, tanpa tiang tengah ya kalau kalian lihat ya, jadi memberi kesan luas dan agung gitu ya. Dan kalau tadi kalian lihat di plafonnya itu dihiasi dengan detail dekoratif ya, yang melambangkan 27 kabupaten di Jawa Barat ya. Dan Masjid Raya Al-Jabar ini ya bisa menampung 33.000 jamaah ya, itu di dalam ya, di dalam masjidnya bisa menampung 33.000 jamaah ya, mana nggak luas tuh ya, apalagi kalau sampai luarnya. Sebenarnya emang luas area luarnya ya, soalnya ini kan tanahnya aja, lahannya ini kan 25,99 hektar ya, atau 26 hektar lah kalau dibulatkan. Cuma luas bangunannya ini 2,9 hektar kalau luas bangunan masjidnya ini ya, bangunan utama. Bangunan utama masjid ini kan dirancang dengan presisi ya, presisi berukuran 99 kali 99 meter ya. Nah ini saya akan bawa kalian ke tempat toiletnya ya, toilet khusus pria ini ya. Bisa kalian lihat ya, ini di sini ruangan wastafel sama tempat kencingnya ya. Ini wastafelnya banyak ya, ada berapa tuh ya, panjang sampai wastafel buat cuci tangan, cuci muka ya. Puas ini ruangannya ya. Kencingnya juga ada berapa, berjajar ya, sekali ya. Nah kalau kesini tempat kamar mandinya ya, buat BAB itu ya, mau bisa kalian lihat ya, ini tempat BAB-nya, buang air besar bisa di sini ya, kencing juga bisa nih, kamar mandi komplit ya. Ini ada dua jenis klosetnya, ada kloset duduk sama jongkok ya, banyak nih, bisa kalian lihat ya, tuh ada berapa kamar mandinya tuh, soalnya kan luas sekali ya areanya ya. Jadi nggak usah khawatir buat kalian ya, kalau banyak jamaah gitu, nggak terlalu khawatir bakal ngantri panjang gitu ya, soalnya di sini banyak toiletnya ya, banyak sekali. Nah kalau ke sini tempat keluarnya bisa, masuknya lewat sini bisa, ini keluar masuk toilet lewat sini juga bisa. Jadi ada 2 jalur ya buat masuk atau keluarnya ke toiletnya. Nah, saya sekarang akan ngajak kalian ke bagian ruangan tempat wudhunya ya, jadi terpisah ya antara tempat wudhu sama toiletnya. Sini nih tempat wudhunya,
Nah, coba besar juga kah ruangannya. Nah, ini tempat wudhunya ya. Bisa banget ya. Luas banget, banyak ini tempat wudhunya, sama ya, luas kayak toilet luas, waktunya luas khusus ya. Ada berapa kalanya, enak-enaknya di sini mah. Nah, buat wudhunya ada buat duduknya, jadi wudhu itu bisa sambil duduk. Memang bagusnya kalau sunnahnya ya, kalau mau berwudhu itu sunnahnya itu sambil duduk ya, jadi enak, nggak akan pegel gimana gitu, bisa nyantai sambil duduk ya. Wudhunya luas kan, ini banyak nih, pilih aja mau yang mandi sebelah mana ini di wudhunya ya, banyak soalnya. Wah, enak ini mah ya, nggak harus berebut, ini mah luas sekali soalnya ya, banyak, tinggal dipilih ya sebelah mana ini mah. Bagusnya di sini mah petugas kebersihannya ini kalau bekas yang wudhu itu suka langsung dilap, kalau ada percikan airnya itu pel bekas yang basah-basah itu. Bagusnya ini petugas kebersihannya gitu di sini mah. Terusan kan ada petugas kebersihannya kan, ya bagus di sini. Nah, di sini ada buat minum air galon, dispensernya ini gratis ya, ini banyak tuh, tinggal pilih. Ya, enak di sini mah. Kalau haus itu tenang aja, di sini banyak buat minum mah, gratis banyak di sini, apalagi ini bulan puasa ya. Banyak yang gratisan kalau bulan puasa mah ya di sini mah ya. Nah, biasanya di sini itu disediakan buat takjil gratis. Nah, di sini biasanya kalau ngebagiin di sini di basement ini di bawah. Nih, kalau mau ngebagiin buat buka puasa, buat sahur di sini biasanya. Habis dari tempat wudhu, saya akan ajak kalian ke Museum Galeri Rasulullah ya, dimana galeri ini interaktif ya, berbasis teknologi digital ya, yang menceritakan sejarah Islam di dunia dan Nusantara ya. Coba kita lihat ya, cuma ini sepi ya, kayaknya ini ditutup sementara ini. Coba lihat tuh pengumumannya apa ini, informasi dari tanggal 16 sampai 24 Maret. Oh, libur lebaran ya. Iya, libur lebaran, jadi sementara waktu ditutup dulu ini, nggak bisa masuk ke Museum Galeri Rasulullahnya ya. Kalau nggak salah, kalau mau masuk ke Museum Galeri Rasulullah itu, kalau nggak salah itu harus pakai aplikasi ya, Sapa Warga kalau nggak salah ya. Itu di situ ada buat masuk, mendaftar gitu ya, mau masuk ke Museum Galeri Rasulullahnya. Dan ini apa ya, coba kita lihat ya. Kalau nggak salah ini mah tentang sejarah dibangunnya Masjid Raya Al Jabar ya, kalau nggak salah ini. Nah, kalian lihat ya, di situ ada tentang apa itu, peletakan batu pertama, terus bahan-bahan bangunannya apa ini ya, tuh kan sama kan gambar-gambarnya, jadi sampel bahan-bahan bangunan ornamen-ornamen yang ada di Masjid Raya Al Jabar ini ya. Nah, ini tempat penitipannya sepatu, barang apapun lah, kayak tas, sepatu, sana bisa dititipkan ya ke petugasnya. Dan petugasnya di sini ya pada sopan-sopan, ramah ya. Kalau nitip barang itu mereka justru yang kalau mau ngambil barang teh terima kasih ya. Mereka yang mengucapkan, bukan kita yang nitipnya, tapi mereka yang dititipi bilang terima kasih. Jadi di sini petugasnya, karyawannya pada ramah ya, sopan ya. Di sini bagus. Dan ini udah ada di luar negeri ya, di halaman Masjid Raya Al Jabarnya ya. Kalau kalian perhatikan tadi dari awal video, Masjid Raya Al Jabar ini memiliki 4 menara ya, setinggi 99 meter ya, yang melambangkan di mana jumlah Asmaul Husna ya.
Baiklah teman-teman, sementara segitu dulu video dari saya seputar review Citra Aljabar ya. Semoga informasi videonya bermanfaatnya buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.